Oke, terima kasih pendengar semua. Saya Denny Pribadi Usman, presenter Radio Republik Indonesia Programa 1 Loksmawe ya. Dan sore hari ini spesial saya berada di Kabupaten Biren, atau persisnya ini ada di aula kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Biren. Nah, kami sesaat lagi akan bincang ataupun dialog luar studio ya di aula KIP Kabupaten Biren ini tentang pasca pemilu ya. Jadi judulnya Pemilu Harapan dan Cita-Cita Masyarakat, seperti itu. Nah, jadi bedanya ini kami dialog luar studio, dan di sini juga hadir di aula KIP ini hadir para flur ya. Oke, ada juga di sini Kepala RRI Loksmawe Pak Antoni juga hadir di aula KIP Kabupaten Biren. Juga ada kru tim kerabat kerja RRI Loksmawe. Nah, pada sore hari ini pendengar, ini juga bersama saya di ruang aula ini ada Ketua KIP Biren, Pak Saiful Hadi SEMM. Oke Pak, Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, beliau ini rupanya saya dapat informasi tadi dari awak dalam ya. Rupanya beliau mantan penyiar ya. Oke, penyiar dia Pak ya? Ya, tahun 98. 98, masih bisa siaran Pak? Insyaallah. Tapi sudah lama Pak ya. Udah lama, coba tes Pak, gimana? Nanti aja lah. Baik, ya oke. Jadi itu Ketua KIP, mendengar Pak Saiful Hadi. Nah, yang kedua ada juga ini Komisioner Panwasli. Nah, ini beliau ini yang paling banyak bidangnya di Panwasli. Di divisi hukum, kemudian pelanggaran, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga humas Pak. Betul Pak ya, Pak Muhammad Bashir. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, oke. Ini paling banyak divisi Pak ya. Paling banyak ininya Pak, bidang kerja Pak ya? Hukum, ada hukum satu lagi. Ada hukum ya, hukum, pelanggaran ya? Pencegahan pelanggaran, ya, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Oh, humas. Nah, yang ketiga ada penengah nih. Ini beliau penengah dan duduknya juga di tengah. Oke, mungkin yang nonton nanti di YouTube bisa lihat tuh Pak Fauzi SIP MA, dosen FISIP ya Pak? Iya, benar. Ilmu politik. Oke, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya, baik. Dan tepuk tangan dong yang hadir di di aula KIP. Oke, nanti juga boleh kalau ada yang mau nitip pertanyaan, boleh silakan. Kita juga diskusi di sini atau obrolan santai lah ya. Jangan terlalu serius, walaupun serius. Tadi terima kasih Pak Hadi sudah menjamu kami makan siang, luar biasa Pak. Sama-sama. Pak Saiful tidak Hadi. seberapa lah. Baik, langsung pendengar saya ke materi. Jadi bicara tentang pemilu nih, pasca pemilu, karena kan pemilu dia mulai dari pra ya, pra TPS, kemudian di TPS, kemudian ada pasca TPS. Nah, kita ini coba obrolkan di dialog luar studio RRI Loksmawe ini di pasca TPS Pak. Saya baca di media bahwa pemilu Biren itu tersukses seluruh Aceh. Wah, tepuk tangan juga nih untuk Biren. Selamat ya. Saya kagum Pak, luar biasa ini Biren di pemberitaan media tersukses dalam pemilu 2024. Saya juga penasaran ya. Kagum nih, penasaran iya atau bagaimana nih? Ini saya ingin dalami nih Pak. Boleh dikisahkan Pak Hadi, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Denny sebelumnya. Terima kasih kepada RRI yang sudah hadir ke kantor KIP yang sederhana dengan banyak pertanyaan. Kok kantornya jauh dari kota kan? Nah, tapi nanti kita jawab. Tapi yang paling penting adalah pertanyaan tadi. Kalau dikatakan sukses, sebetulnya pertama syukur alhamdulillah atas kerja keras semua dari komisioner, jajaran kita sampai dengan KPPS. Tentu inilah berkat kerja keras kita semua, juga termasuk Panwas Kabupaten Biren yang terus bersinergi dengan kita, karena kita sukses ini tidak sendiri Pak. Ya, jadi kita bersama-sama juga termasuk dengan Forkopimda, dengan PJ Bupati, dengan Kapolres, Dandim, Kejaksaan, semua kita bersinergi untuk Biren yang lebih baik. Nah, kemudian dengan proses komunikasi yang kita lakukan, koordinasi yang kita lakukan, sehingga kemudian memang persoalan-persoalan yang di Biren itu boleh kita sampaikan memang tidak begitu banyak. Bukan tidak ada. Namun ini bisa ada persoalannya. Ada. Pak. Enggak mungkin pesta demokrasi ini kan namanya juga pesta. Pasti ada, ibaratnya ada yang pecah piring, pecah gelas. Itu seperti pasti, kita borong buah. Pasti Pak. Keranjang besar itu ya. Ya, namun semua ini bisa kita selesaikan di tempat masing-masing. Artinya tidak
menjadi bola liar dia, Pak. Masalahnya apa tuh? Ya biasalah, namanya juga pesta, mungkin ada kekurangan sana sini sedikit kan, kemudian ada ketidaksesuaian yang kemudian kita tafsirkan itu sebagai hal yang wajar dan kemudian kita perbaiki. Jika ada kesalahan kita perbaiki, ditegur oleh Panwas, oh ini ada sesuatu yang maka kita perbaiki. Tentu saja ini dengan melibatkan ribuan, Pak, ribuan dengan 1361 TPS. Tentu kita mungkin Biren ini nomor 2 terbanyak setelah Aceh Utara. Ya. Maka dari itu saya pikir kalau ditanya kunci sukses kita adalah sinergisasi, Pak. Sinergi ya? Ya, sinergi dengan semua pihak, dengan multi stakeholder. Juga kita mendengarkan saran dari semua orang. Jadi kita tidak ibarat kata begini, Pak. Egonya itu kita hilangkan, kita pinggirkan. Tapi yang paling penting adalah target kita sukses pemilu 2024. Gitu, Pak. Ya, oke, tepuk tangan dong untuk Kip Biren. Nah, saya ke Panwas nih, gimana hasil pengawasan ketika itu? Sempat menegur juga Kip, apa sih tegurannya? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh kru RRI yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian Kip sebagai pihak tempat yang menyediakan fasilitas hari ini. Terkait yang disampaikan tadi Ketua Kip, benar bahwa kita dari Panwaslih dari jauh-jauh hari ini sebelum proses distribusi logistik ada tahapan yang krusial di sana, yaitu terkait DPT yang sudah ditetapkan. Ini sudah duluan kita identifikasi di mana ada persoalannya. Sehingga DPT-nya apa? DPT itu kan yang tetapkan ke KIP yang lama. Oh, KIP yang sebelumnya. KIP yang sebelumnya. Mungkin saja di sana dulu saya termasuk bagian dari KIP di sana kan. Oh gitu. Dulu. Lompat ke Panwas 20 Juni 2023 kalau nggak salah, di ruang ini juga kita tetapkan. Berarti persoalan kemudian yang timbul terkait yang kita sampaikan agar surat suara ini tidak melebihi daripada persentase yang memang yang ditegaskan di dalam undang-undang, yaitu 2% daripada DPT. Kemudian persoalan yang lain lagi terkait kebenaran daripada surat suara, keabsahan, sehingga kita sampai mengunjungi tempat di mana percetakan itu ada. Sudah sesuai dengan spesifik yang diatur di dalam PKPU terkait logistik, bentuk, ukuran surat suara itu kita pastikan dulu. Kemudian juga kita terkait ada TPS khusus, misal di lapas juga kita tracking, identifikasi di sana berapa surat suara untuk DPT, DPTB dan DPK. Kemudian terkait hal yang karena perekrutan KPPS ya. KPPS ini juga kita memberi surat berupa surat imbauan, dipastikan bahwa KPPS itu tidak terlibat partai politik gitu. Kemudian tidak cacat nama sebagai penyelenggara. Ini duluan kita antisipasi. Kemudian kepada partai politik juga kita sama-sama berbarengan itu beberapa kali kegiatan, baik kegiatan BIMTEK saksi kita sampaikan bagaimana membuat Biren itu, kalau orang katakan bahwa kita rawan, misalnya merah, kita hijaukan bagaimana. Dalam artian jadi status kerawanan ini kita sama-sama bekerja untuk agar tidak menjadi satu stempel yang dapat istilahnya menghakimi kita nantinya. Jadi tunggu Pak, begini, 2 hari menjelang pemilu saya teringat tuh, masih ada beritanya mungkin di rri.co.id juga kita bisa baca, Pak Dandrem menggelar rapat di Biren, membersihkan zona merah. Ketika itu Biren sempat diklaim itu zona merah, Pak ya. Ya mungkin ya miskomunikasi terkait instrumen yang dikatakan merah terkait pemilu ini.
Nah, jadi kebiasaan karena BIRN ini sebagai salah satu memang pilot project sukses ataupun tidak suksesnya pemilu di Aceh pada umumnya. Salah satu termasuk BIRN. Salah satu Yang disorot. yang disorot. Makanya dalam hal itu kita sama-sama baik KIP, kita minta dari pemerintah daerah, aparat keamanan bagaimana menciptakan BIRN agar mulai dari distribusi logistik hingga hari H dan pasca hari H itu aman-aman saja. Nah, Oke. itu. Berarti Panwas setuju pemilu di BIRN tersukses seperti yang diberitakan media. Gimana, Pak? Kalau kita katakan tersukses enggak juga, tapi sukses. Misalnya. Ketika Sukses. prosedur yang dijalankan ini sudah istilahnya mencapai hampir 75%. Karena ada yang hal-hal yang bisa kita lakukan pencegahan ini. Karena Panwas untuk saat ini Bawaslu kan bercita-cita gini, cegah baru tindak. Tapi terkait potensi yang memang sudah kita lakukan, ini tetap kita laksanakan sebagaimana ketentuan itu. Yang terkait proses-proses money politik di awal, di masa tenang, di sebelum itu memang kita tidak pandang bulu. Kecuali memang secara aturan hukum itu tidak memenuhi dan kita tidak memaksakan. Karena yang lebih intinya bagaimana Panwas ini menyikapi satu persoalan menjadi edukasi bagi masyarakat, khususnya untuk Kabupaten BIRN. Itu Bang. Oke. Temuannya ada, Pak? Temuan ada beberapa yang kita lakukan, termasuk persoalan yang ada penyelenggara di pihak ini ada persoalan kemarin sehingga KIP Kabupaten BIRN memutuskan untuk pemberhentian bukan pemberhentian, peringatan yang seharusnya memang harus diberhentikan itu. Tapi itu akan kita surati kembali kepada KIP karena penyelenggara ini harus benar-benar memang terbersih dari hal-hal yang memang dapat asumsi kredibilitas dari penyelenggara ini tercemar. Kemudian ada tahun sebelumnya ada juga dari penyelenggara di Kota Juang itu yang dipecat karena melanggar etik. Ada ketua kalau nggak salah tapi sebelum Ketua apa? KPPS, ketua PPK? Panwascam. Oh, Panwascam. Kemudian terkait penyelenggara yang sekarang itu ada juga beberapa catatan kami yang nantinya juga akan kami sampaikan ke Panwas yang ke KIP Kabupaten BIRN untuk kalau memang ada perekrutan insan-insan ini untuk dipertimbangkan kembali. Kemudian kalau memang evaluasi ini untuk tidak dilanjutkan kembali itu karena istilahnya secara etika apakah kebijakan yang disampaikan ini tidak bagus di level publik itu. Nah, itu. Oke. Dan juga saya dapat informasi BIRN ini tercepat melaksanakan pleno bahkan di Februari ya di penghujung Februari ya 24 Februari atau Mulai dari tanggal 26 Pak Adi 29. 29 Februari itu sudah pleno. Sudah pleno selesai di kabupaten. kabupaten, ya. Oke. Kabupaten kota lain masih di Panwas Masih di di kecamatan. PPK, ya, masih di PPK. BIRN sudah menyelesaikan secepat itu, Pak. Ya 3 hari 3 malam saya pikir bukan waktu yang cepat juga, tapi itu masih standar. Iya. Tapi paling tidak di PPK itu sesuai lah targetnya. Kita di PPK ada yang kita targetkan 2 hari selesai, 3 hari, dan paling lama itu 6 hari. 6 hari. Ya, Artinya setelah- kan sedikit persoalan kalau cepat seperti itu kan bisa Benar, masuk. karena begini, kalau istilah kita itu kan kalau makin lama di kecamatan tuh masuk angin nanti. Iya, Ya, masuk dan angin, BIRN alhamdulillah setelah Aceh Tengah itu BIRN. Setelah Aceh Tengah BIRN. Ya, BIRN. Oke. Aceh Ya. Tengah juga gitu. Ya, Aceh Sukses Tengah juga ya? nomor 1 itu BIRN. Oh. Pleno di tingkat kabupaten. Ya. Oke, yang tercepat ya. Nah, oke, sekarang Pak Fauzi ya dari pengamat nih. Gimana Pak menanggapi itu? Dari mengamati itu gimana sih pemilu di BIRN kan katanya sukses. Menurut akademisi di BIRN ini gimana mengamati itu? Terima kasih Pak Denny. Ya. Saya sepakat ya dengan Pak Saiful, artinya
kesuksesan Biren dalam penyelenggaraan pemilu itu dimulai dari persiapan dan kampanye-kampanye awal. Artinya sinergitas. Tapi sinergitas. sepakat ini nggak dipesan sebelumnya kan? Oh, tidak. Iya, oke. Baik, lanjut Pak. Sinergitasnya karena saya ada 2 kali kalau nggak salah itu sebelum pemilu ada kampanye damai yang diselenggarakan oleh Kesbangpol waktu itu. Oke. Artinya Kesbangpol kemudian mengundang berbagai pihak dari pemuda, kemudian dari akademisi, dari penyelenggara untuk bisa mendiskusikan tentang bagaimana kita menyelenggarakan sebuah pemilu yang damai seperti diharapkan gitu. Dan ini nih hal yang positif gitu kan, hal yang positif yang mana kegiatan-kegiatan ini memberikan kesempatan buat kita untuk bisa memberikan masukan-masukan antisipasi ketika penyelenggaraan pemilu ada gitu. Ketika pelaksanaan bukan berarti aman-aman aja tuh di Biren. Bukan berarti aman-aman aja tuh di Biren. Di waktu pelaksanaan memang ada riak-riak tentang masalah ya 1-2 pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu yang lebih kebanyakan sih oleh tim ses segala macamnya untuk bisa mendukung ya kan. Pelanggaran-pelanggaran yang saya pikir itu tidak hanya terjadi di Biren begitu. Juga bisa terjadi di Losmawe tentang masalah baliho-baliho seperti itu. Terusnya ada juga diskusi di warung kopi juga bicara tentang apa sih GAM ini, apa sih GAM itu, kisru-kisru kecil-kecil yang terjadi yang kayaknya memang itu tampilan yang udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa di setiap pesta demokrasi kayaknya ada gitu, yang riak-riak yang seperti itu hubungan dalam masyarakat gitu. Jadi dan apresiasi saya juga pasca pemilu ya 3 hari 3 malam selesai pleno, kemudian yang menariknya adalah tahapan musrenbang di Biren itu juga seluruh kecamatan juga sudah selesai, dan ini artinya Biren sudah siap untuk bisa kita gas gitu ya. Gas. Kita gas. Tapi bukan gas ya. Bukan gas. Gas gitu kan. Tapi gini Mas Edi. Euforia pemilu itu belum selesai sepertinya. Karena kita masih menunggu bulan 10 ya, Pak. Penetapan provinsi. Iya, pilkada sampai segala macam. Euforia pemilu 2024 kemungkinan sampai bulan 11 atau bulan 10 mungkin sudah. Ini masih ada euforia itu terbawa dari 2024 kalau kita lihat gitu. Oke. Bapak mengikuti nggak misalkan pemilu yang di kabupaten kota lain di Aceh nih, Pak? Pak Bozi? Iya, kalau kemarin di media sosial kita lihat viral, Azhari Cagep, yang angkat gitu ya, sampai gebrak banting meja gitu. Losmawe juga babak belur gitu ya, Aceh Utara. Bagaimana Pak kalau akademisi Biren itu melihat secara umum? Saya pikir itu sebuah sikap yang keinginan untuk bisa menduduki itu. Kecurigaan ada suara itu, penggelembungan suara atau segala macam, sehingga karena gini, tim sistem caleg-caleg ini kan mereka ketika pelaksanaan pencoblosan itu mereka menyebarkan saksi-saksi dan mereka sudah ada data-data yang kemudian dari saksi itu duduk mereka. Jadi saya sempat terlibat dalam salah satu kegiatan caleg. Gitu. Saya tidak dapil saya kan bukan di sini ya, di Banda Aceh. Gitu Banda Aceh. Saya Banda Aceh. Oke. Banda Aceh. Terlibat, saya melihat bagaimana proses mereka, proses tim pemenangan sampai kemudian data yang mereka jaga dengan cukup baik segala macam. Nah, ketika penguatannya itu ada di pleno. Alhamdulillah sih di pleno. Dan plenonya juga alhamdulillah saya berjalan lancar gitu ya, berjalan lancar di Biren gitu. Kalau misalnya di luar ada kayak di PD Jaya tentang bagaimana pencoblosan segala macam yang memang itu ini yang kita sayangkan sebenarnya. Yang kita sayangkan itu bisa terjadi, maka kalau kemudian
kalau kayak Cage mengangkat itu Ya. terjadi seperti itu, ya bisa saja kewajaran, karena ini suara saya data dari saksi saya segini, kenapa di pleno kok ini? Nah mungkin hal-hal Kenapa itu yang terjadi. di pleno masuk angin gitu. Ah, masalahnya kenapa kok? Lah, kok bisa? Istilah Pak Adi masuk akhirnya angin gitu. Meja terangkat, Masuk- pecah, meja baru semua itu pun. Iya. Kursi-kursi masih pakai plastik. Gitu. Iya, iya. Iya. Gitu Pak Den. Ya, jadi pendengar, Anda saat ini masih mendengarkan perbincangan dialog luar studio ya, bersama saya Denny Pribadi Yusman langsung di aula kantor KIP Kabupaten Biren sore hari ini, dan nanti perbincangan ini akan kami siarkan sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Narasumber bersama saya sekarang ada Pak Saiful Hadi, Ketua KIP, ada juga Pak Muhammad Basir dari Panwasli, dan juga ada Pak Fauzi, akademisi di Kabupaten Biren, Universitas Al Muslim ya. Oke, yang Flur di sini ada yang mau ditanyakan kepada narasumber atau setuju nggak kalau kemarin melihat pemilu di Biren itu sukses ya? Bagaimana? Oke, silakan ada ya, siapa? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Faridi, mahasiswa dari Uniki. Oh, mahasiswa UNIPI, Universitas Islam Kebangsaan ya? Iya, Pak. Oke. Ya, saya ingin bertanya kepada KIP, bagaimana sinergitas yang dibangun KIP sehingga pemilu di Biren berjalan dengan lancar? Sekian, Pak, pertanyaan dari saya. Iya, tadi kan sudah dikatakan ya, ada sinergitas ya, bagaimana itu yang dibangun sehingga itu meraih kesuksesan. Yang lain ada? Mungkin yang mau sharing juga boleh ya. Tapi kalau tidak ada, silakan Pak Hadi disingkapi. Ya, terima kasih. Ini dari Uniki, saya kebetulan juga alumni Uniki. Oh, Bukan saya Uniki. kirain dosen, oke tepuk tangan. Bukan dosen Pak ya? Ya, Request. enggak juga. Ya pertama, ya terkait dengan sinergisitas. Sebetulnya kita Muspida ini kita harus akui, Muspida kita luar biasa. Kita ini ibarat penyelenggara ya, KIP, dan dalam pemahaman saya, KIP dan Panwas itu penyelenggara. Ayah kita itu adalah Muspida. Ada bupati, ada polres, ada dandim. Jadi kita saling mengayomi. Jika ada hal-hal yang memang harus kita diskusikan, kita diskusikan. Ya, termasuk dengan pelanggaran juga, termasuk terhadap upaya-upaya preventif, pencegahan. Ini juga kita lakukan. Kemudian yang luar biasa sekali ini Panwas dalam hal ini saya melihat ini dan Polres itu melakukan patroli. Hampir setiap malam mereka patroli. Ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Panwas kita. Nah, ini yang kemudian temuan-temuan ini yang kita diskusikan. Baik itu di Polres, baik itu di KIP, baik itu di di Muspida. Di PJ Bupati juga dalam hal ini saya pikir cukup respon terhadap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama ini. Nah, berdasarkan ini yang kemudian yang dianggap oleh pihak ya, kita kan nggak berani mengatakan bahwa kita ini sudah luar biasa tersukses. Ya paling tidak sukses lah. Paling tidak sukses lah. Tidak Nanti ada kita ribut-ribut, ya. tersukses dikirain Tidak ada jam protes-protes suara kan seperti itu. Ya kalau protes suara alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Prosesnya ada. Ya, kalau Sirekap memang rusak gitu ya. Rekap ya sebagaimana yang kita ketahui lah. Sementara ya. Ya, saya pikir ini kuncinya adalah bagaimana kemudian komunikasi. Sinergisitas ya, ini komunikasi. Iya. Karena tanpa komunikasi yang baik tidak akan lahir sinergisitas. Baik saya, baik KIP, Panwas maupun Muspida. Iya, Saya pikir benar ya, kuncinya Pak Dosen. ini. Karena dalam politik ada komunikasi namanya Ya, kan? komunikasi politik, komunikasi Pak, ya. politik. Ya, Berarti komunikasi politiknya Pak Hadi Betul. keren ini. Makanya bisa ini ya. Setuju ya sebenarnya Ketua KIP. Oke, lanjut Pak. Ya, saya pikir itu kuncinya Pak. Komunikasi dengan multi stakeholder termasuk rekan-rekan media. Ya. Nah, ini saya juga perlu sampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang selama ini terus follow up kita. Terus kemudian menginformasikan kepada publik ya bagaimana tata cara, tanggal pemilihan sehingga kita berada pada posisi 82,84 partisipasi publik, partisipasi pemilih Ya, di itu- Kabupaten Biren. Itu termasuk tinggi. Itu juga termasuk Lumayan, menurut saya lumayan. Target saya sih kemarin 86. Tapi dibanding dengan periode sebelumnya itu 73. Ya saya pikir ini
perlu apresiasi juga kan Iyalah, bagi teman-teman, bagi semua Maka pihak itu yang telah ukuran mendukung suksesnya ini. di sana, pemilihnya meningkat. Ya, pemilihnya tidak- karena itu sunatullah. Ya kan begitu. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Ya. Ya, dan seterusnya mungkin Pak Basir ini lebih paham lah kan. Kalau sunatullah ini Oh, udah beliau ahlinya, lah. ya. Ya, mungkin itu Pak. Lalu ini sekarang udah pleno kabupaten nih. Siap. Sudah ada gambaran yang bakal Sudah, Oh. sudah publik juga sudah tahu. ya, Tinggal kita tetapkan parpol mana saja. saja, Pak. Kan boleh Ya. disampaikan ya. Udah pleno. Ya, gimana Basir? Pak Basir, Pak Basir gimana? Boleh disampaikan. Bisa disampaikan? Belum ya? Di halaman web udah disampaikan suara dulu. Oh, ya, iya. sebetulnya Di lamannya udah. Oh, publik namanya ya udah. publik Anda sudah bisa tahu, disampaikan dong, sudah ya. tahu Pak. Kebetulan kita untuk DPRA terpisah. Biren itu beda dengan Loksmawe Aceh Utara. Kita Biren sendiri Pak. Dapil Maksudnya kita. dapilnya sendiri ya? Ya. Untuk Mungkin DPRA. ya lumayan istimewa juga kita Pak Basir ya. Ada 7 kursi. 6 atau 7 Pak Basir? yang kabupaten aja partai. Ya. Ada 6 kursi kita Pak. Jadi sebetulnya belum saatnya kita sampaikan kalau menurut Oh, saya. belum ya? Karena kita belum penetap. Untuk Iya. suara udah bisa. Ya, suara Untuk suara. boleh diakses di website Suara kita, terbanyak boleh, pleno, ya. Karena begini, takutnya nanti saya ditegur lagi dengan Pak Basir. Kan ini belum penetapan lagi. Kami juga harus hati-hati kan. Sabar. Makanya saya tanya terus beliau, boleh tidak. Tapi kalau beliau mungkin silakan. Ya, menghindari Pak, menghindari. Iya. Ya. Berarti Pak Basir ini clear ya, ininya pada saat pleno itu clear ya. Tidak ada misalkan ada sanggahan-sanggahan atau apa seperti itu? Sanggahan-sanggahan kecil itu udah diselesaikan di tingkat masing-masing. Berarti tidak di misalnya kejadian-kejadian yang di kecamatan. Orang kecamatan ini lakukan konsultasi ke kami gini-gini. Oke. Lihat PKPU 219 itu selesaikan di situ aja. Caranya ini kita sampaikan. Kemudian ada sebagian juga dari penyelenggara ini yang anehnya untuk biar kita tidak tegur PPK. Masa langsung minta konsultasi ke saya. Nah, ketika bentrok di lapangan dengan Panwascam kami itu ke kita, berarti kan ini dari bahasa kita Harusnya langsung PPK selesai dengan langsung Panwascam. Pak itu kata Pak Basir ini nih ya jangan aja. Nah, karena gini, intinya setiap rekapitulasi yang di tingkat kecamatan kami keliling terus. Mungkin hampir tidak ada satu malam itu yang tidur saya jam 12 itu nggak ada. Jadi, Keliling terus. Di atas jam 4 subuh. Ya rata-rata. Misalnya malam ini ada potensi persoalan di mana? Ke sana. Apa persoalannya? Tinggal bagaimana ini cara solusi untuk penyelesaian. Kemudian kita juga ingatkan PPK ini jangan main-main. Selesai itu baru kita panggil Panwas, tolong ingatin kembali itu PPK terkait TPS ini jangan main-main. Kalau memang udah terlanjur kembalikan. Nah itu, karena gini yang kita tahu, Sirekap ini kan ada 2 persoalan. Persoalan yang dikendali operator yang diketahui publik, satu lagi persoalan yang dikendali oleh admin. Nah, kalau admin bisa merubah, tapi kalau operator tidak bisa. Ini mungkin. Ya. Ya, jadi sehingga potensi yang di kecamatan ini tidak masuk kepada rekap tingkat kabupaten. Nah, jadi tidak ada persoalan yang memang tidak diselesaikan menurut kewenangan masing-masing. Ya. Nah, itu aja. Oke, Pak. yang Terima kasih. kasih beri tepuk tangan dulu bagi narasumbernya. Ini Flur santai aja bisa nikmati kue kotak ya ada di sini. Sambil minum santai aja, jangan terlalu serius gitu ya. Oke, lalu ini bicara sebelum rehat nih, karena kita akan ada jeda sebentar, tapi sebelumnya bahwa pemilu ya, namanya pemilu kan berarti sama dengan ada harapan di sana ya, ada cita-cita seperti itu ya kan. Kalau tidak ada harapan berarti kan bukan pemilu namanya, seperti itu. Nah, harapan dari sebuah pemilu ini, mungkin saya ke akademisi nih. Gimana Pak misalnya, yang paling diinikan oleh masyarakat itu, yang diharapkan oleh masyarakat dalam pemilu itu kan pasti terpilihnya calon-calon pemimpin yang memang sesuai harapan ya. Tapi faktanya kita lihat, misalkan money politik walaupun itu rahasia umum, ya rahasia umum. Tapi konsolidasi kan terjadi di sana. Apa ini sinkron dengan cita-cita harapan pemilu itu, kemudian faktanya yang terjadi di lapangan
beda halnya. Seperti itu Pak. Pak Fauzi bagaimana? Iya, ada anekdot ya, Ya. Yang membedakan antara PILKB dan pilkada. Oke. PILKB lupa beda? jadi. Ya, jadi, gitu kan. Kalau Tapi kalau pilkada udah jadi lupa. Oh, udah jadi lupa, ya. Nah ini Oke. yang Itu anekdotnya. ada artinya memang hal-hal yang seperti ini yang kita harapkan itu tidak terjadi. Yang menyebabkan adanya trust kepercayaan kepada calon-calon legislatif ya atau legislatif lah. Ya ini belum ditetapkan Pak. Artinya calon-calon legislatif adalah mereka mewujudkan apa yang telah mereka janjikan. Nah, gitu. Selain setiap caleg ini kan mempunyai janji-janji yang kepada masyarakat yang beda-beda. Ya. Tapi setidaknya para caleg juga melihat flashback ke belakang tentang fenomena yang terjadi yang berkembang khususnya di Aceh gitu ya. Tentang masalah keamanan, kemudian keamanan ini belakangan udah banyak begal, kemudian pembunuhan. Ini kita expose media keluar tentang Aceh yang udah tumbuh begal segala macamnya gitu kan. Mungkin termiskin di Sumatera gitu ya. Iya, termiskin di Sumatera. Tapi image itu agak saya agak nggak setuju juga. Benar. Tapi laporan BI kemarin 2022 Aceh udah meningkat gitu. Artinya bukan kemiskinannya meningkat. Kemiskinan menurun. Kemiskinan turun sekitar berapa persen ya? Sekitar 0, sekian persen sih masih gitu. Dari 465 ke 454 gitu. Jadi ke sekian persen. Tapi dalihnya karena memang Covid gitu ya. Dalihnya karena Covid 2022. Kemudian sekarang ini sudah mulai aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah meningkat begitu dari data BI. Tapi secara kalau misalnya kita ngelihat di bawah bahan-bahan baku itu naik gitu ya. Tetapi pendapatan masyarakat itu nggak naik. Apa sih nanti kita lanjutkan lagi karena kita harus jeda sejenak ya, istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi bicara soal harapan dan cita-cita masyarakat Birun ya. Khusus masyarakat Birun, jangan nanti masyarakat Swedia karena kita bicaranya di Birun. Baik, kami jeda sejenak mendengar, nanti kita kembali lagi dalam dialog luar studio. Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan sekutu atau Nica. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita
tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Ya, pendengar masih bersama saya Denny Pribadi Yusman ya dalam acara dialog luar studio di Kabupaten Biren ataupun di aula kantor KIP Kabupaten Biren ya. Kami masih bicara soal pemilu, harapan dan cita-cita masyarakat karena informasinya adalah Biren ini termasuk yang sukses menyelenggarakan pemilu 2024 ya. Pertama ada Takengon, kemudian ada Biren. Nah, jadi kami bahas tadi di awal sudah ke bagaimana kesuksesan yang terjadi ya. Ternyata memang pemilu di Biren ini tercepat, pleno di tingkat kabupaten ya di bulan Februari sudah pleno. Lalu kemudian sinergi yang dibangun oleh KIP ya mengenyam ke samping gitu ya. Mengenyam ke samping dengan Muspida itu sehingga menyebabkan pemilu di sini itu boleh dibilang sukses lah di pemilu 2024. Oke, sebelum saya ke narasumber, ini juga saya akan kembali mengundang Flur ya untuk bertanya yang hadir di aula ini. Nah, pendengar yang di rumah bisa mendengarkan, memang sayang sekali kami tidak bisa mengajak interaksi Anda di rumah, tapi tidak apa-apa, Anda monitor dan oke, silakan siapa yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Oke, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahlil Kuzairi, mahasiswa dari kampus Uniki. Oke, mahasiswa Uniki. Saya ingin bertanya kepada akademisi, apakah penyelenggaraan pemilu di Biren sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Apakah politik uang masih menjadi alat pamungkas di pemilu? Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk pertanyaannya. Ya, silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Mahlil Kuzairi. Mahlil, ya, kawan Mahlil. Ya. Terima Bukan kasih Bahlil buat ya. Mahlil. Bahlil ya. Mahlil. Mahlil ya, kawan Mahlil. Jadi memang serangan fajar itu kita nggak bisa menafikan itu terjadi. Ya, putaran. Ada dapat kemarin Pak ini Mahlil. Baik, oke. Putaran uang di hari H itu cukup ini ya, cukup banyak begitu. Persiapan di apa namanya? Cukup banyak ya. Serangan fajarnya. Iya, sampai nggak bisa kita ini ya. Ya ada. Kita nggak bisa menafikan itu ada. Ada. Yang kita lihat gitu ya, yang kita lihat. Tapi kita dengar Panwas ini ada nggak Panwas? Memang
bahkan ininya adalah ketika pencoblosan itu. Misalnya kalau serangan fajar dikasih sebelumnya gitu segala macam, ini ketika pencoblosan itu ada oke, runut belum, selanjutnya ya kita bawa pulang amplop gitu ya. Ya Itu rahasia umum. kayak keduri gitu kan. Kayak keduri ya, mungkin itu udah bagian dari pesta. Itu terjadi, itu harus- terjadi. harus diakui. Memang itu harus memang ada terjadi, tapi tidak ini. Tapi apa namanya? Ada yang kalau ketahuan, ada yang misal- tidak, gitu Ya. Ada yang terungkap, ada yang tidak. Pak. Tapi pelaksanaan pemilunya itu relatif relatif aman, berjalan dengan lancar. Bahkan ada yang ini loh, ada yang berganti gitu ya. Berganti hati gitu ya. Ketika ini kan berganti hati. Itu ada, tapi itu tidak cukup banyak. Selebihnya alhamdulillah pemilu pelaksanaannya alhamdulillah lancar saja gitu. Oke. Tidak ada hal yang Tapi ini. pertanyaan Mahlil tadi, apakah sesuai dengan harapan masyarakat? Itu sangat relatif ya jawabannya. Iya. Kalau misalnya secara aturan dan ini ya kita bilang secara step langkah pencoblosan segala macam itu kan udah berjalan itu secara aturannya. Tapi kalau misalnya yang sesuai harapan masyarakat tidak ada money politik, Ya, kita bisa harapan- mengatakan ya itu. Kita harus tanya balik dulu, harapan masyarakatnya apa gitu. Iya, kan, gitu. Kalau misalnya, harapan masyarakat tidak ada money politik segala macam, masyarakatnya juga misalnya ikut. Tapi ada loh desa di Biren mengisahkan yang itu. masuk media ya, masuk koran itu menolak money politik. Oh, iya. Di desa mana tuh? Saya lupa yang sempat diberitakan. Di binaannya Panwas dan Oh iya. Boleh disampaikan Pak Basir. Ada tuh desa yang ada spanduk tuh menolak money politik. Desa ini menolak money politik gitu ya. Sebenarnya ada beberapa desa itu desa binaan kami bekerja sama dengan Gasak. Memang benar-benar menolak itu, Pak. Nah, memang dari tahun yang lalu 2019 sudah mulai kita lakukan sosialisasi sehingga kalau memang pemilu kemarin itu serangan fajar di situ bila pun terjadi tapi minim sekali. Ya, jadi Minim, Pak ya? minim karena ikrar dari masyarakat di situ seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan money politik apa masih terjadi sesuai dengan harapan, kalau money politik ini pasti terjadilah Pasti terjadi. di mana saja. Tapi upaya Tapi itu pencegahan, upaya pencegahan yang kita lakukan Masuk ini pelanggaran, Pak ya? Masuk. Masuk. Ini sudah kencang kita lakukan. Nah, kemudian dia bukan penilaian money politik di hari H sebenarnya. Kami sebelum hari itu, kemudian ini ada juga simpang siur kemarin terkait masalah kos politik itu. Ketika Dana bisa kampanye maksudnya. diasumsi kos politik. Kos politik. Orang ke kampanye misalnya bisa dikasih berapa, dikasih uang. Di situ juga sudah simpang siur. Akhirnya ada alternatif lain kalau memang partai-partai yang pintar itu membuat istilahnya SK untuk tim. Oh ya, dibuatkan besar. SK. Jadi apakah SK itu untuk memang benar-benar hasil kerja keras tim ataupun untuk sebagai siasat partai politik untuk bentuk tim dalam rangka misalnya untuk meluruskan siapa yang jadi caleg. Ini yang belum tertracking sama kami karena keterbatasan ini. Kalau di pihak PPK satu kecamatan itu hampir 5 orang, kami hanya 3 orang. Kemudian di desa orang ini ada sampai berapa itu, ada PPS 3 orang, kami hanya 1 orang. Itulah makanya ada sebagian desa itu masyarakat yang sering yang kami ajak ngobrol menjadi sebagai istilahnya mendukung kegiatan untuk dalam rangka pencegahan ini. Sehingga adapun terjadi money politik ini, kalau dibilang Bapak tadi agak istilahnya agak masif, tapi nggak nampak. Masif itu kedengarannya hanya di warung-warung kopi, Pak. Tapi
ketika kami ada beberapa kali ada informasi kami tracking nggak nampak misalnya persoalan. Oh, nggak nampak. Ini yang ya itu kan susah sekali. Karena yang namanya penegakan keadilan itu kan kepastian ada terjadi, di mana terjadi, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, kan itu yang harus bisa kita buktikan. Ini satu yang nggak bisa kita, karena kita bukan peramal. Ada pelanggaran, lokusnya di mana, kapan terjadi, kemudian siapa yang melakukan, apa indikasi dilakukan, mana saksi, kan itu persoalan yang baru bisa kita tegakkan bahwa itu merupakan pidana. Nah, jadi tidak memang serta merta begitu ada informasi kita telusur, karena keterbatasan juga kita. Ketika masyarakat diam diri ini nggak bisa kita berbuat apa-apa. Tapi kalau ketika masyarakat benar-benar memang menginginkan bahwa akan lahir seorang calon-calonnya yang betul-betul memang terbebas, itu dari sini bisa ada pelapor, ada saksi, kemudian kita bawa ada hampir kemarin ada satu keputusan yang memang sudah inkrah hari ini. Nah, yang netralitas kepala desa, kemudian caleg-caleg itu yang itu bisa kita buktikan di pengadilan, itu sudah menjadi sebenarnya satu edukasi bahwa jangan bermain-mainlah terkait hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di pihak yang lain walaupun keuntungan di satu pihak. Nah, jadi cari cara-cara alternatif yang baik, misalnya kepala desa, ASN jangan, harus menjagalah netralitas dia. Ini Pak. Oke. Ya, dalam sebuah teori saya pernah baca teori ilmu politik ya, bahwa politik itu adalah cara-cara mempengaruhi orang lain. Nah, itu kan betul Pak dosen, betul ya. Kalau saya salah disanggah. Tapi nggak pakai surat, sanggah langsung saja. Salah satu definisi. Salah satu definisi politik adalah cara-cara mempengaruhi orang lain. Ya, itu dimaksud dengan politik. Artinya bermacam pengaruh di sana ya. Bagaimana cara dia mempengaruhi. Tapi yang jelas bahwa money politik itu kan disebutkan pelanggaran ya. Pelanggaran, salah satu pelanggaran dalam kampanye, betul ya Pak Panwas? Seperti itu kan pelanggaran. Oke. Tapi untuk membuktikan susah, ya susah karena juga ada kerjasama sinergitas. Apalagi kalau antara pemilih dengan apalagi kalau udah profesional rapi banyak sampai tidak terdeteksi. Udah sinergi, ya, gitu ya. ini intermezzo Pak. Jadi politik itu adalah cara-cara mempengaruhi orang lain. Jadi di sana ketika ada pesta pemilihan, jadi di sana ada wasit ya, artinya ada panwas dan juga KIP, kan itu sebagai istilahnya wasit ya, wasit dalam pertandingan. Diumpamakan itu sebuah pertandingan, oke lah sudah terlaksana, itu sudah sukses ya, dengan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan di kemudian hari, dan itu cukup prestasi yang ya menurut saya luar biasa lah bagi Biren. Dibanding di daerah saya di sana, di Lok Sumawe, Aceh Utara, yang sampai hari ini masih meninggalkan sanggahan-sanggahan. Bahkan di pleno kemarin juga masih ada yang tidak tanda tangan di pleno KIP gitu ya. Jadi itu dibawa ke provinsi nantinya, diselesaikan lagi di tingkat provinsi. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di Biren ini Pak Hadi, Pak Ketua KIP, sudah di pleno suara. Untuk DPRK Biren berapa kursi? 40 Pak. 40 kursi, oke. Kalau Aceh Utara 45, Lok Sumawe 25. Biren 40 ya? 40. Bagaimana yang terpilih kemarin nih gambarannya? Ya, dari apa petahana atau wajah-wajah ya, dari baru perolehan untuk Biren ini bagaimana? Hasil yang kita sudah bacakan kemarin di pleno, memang kebanyakan ini pemain baru. Pemain baru. Ya, legislator kita adalah orang-orang baru. Orang-orang baru ya? Ya, banyak yang baru. Banyak yang baru. Dan mudah-mudahan harapan masyarakat tentunya dengan orang baru ini bisa membawa Biren ke arah lebih baik, ya kan? Dengan sesuai dengan cita-cita partai masing-masing. Karena semua partai ini sebetulnya sama, bagus. Harusnya ada Pemkab ya hari ini ya. Harusnya kita mau dengar bagaimana ini Pemkab gitu ya. Ya, karena nanti harapannya seperti apa? Legislatif dan eksekutif ini ya. Harus sinergi juga. Harus sinergi. Isitas dan lain-lain sebagainya. Kalau caleg dengan pemilih harus sinergi juga. Haruslah ya. Saya pikir kalau
kondisi Biren hari ini dengan terpilihnya wajah-wajah baru, harapan kita tentu mereka dapat menjadi embrio lah, embrio yang ke arah Biren lebih baik. Bukan berarti yang kemudian yang lama ini tidak baik. Ya, ini juga perlu saya sampaikan. Nanti jangan-jangan jumpa di warung kopi yang lama nanti, ini kan pegah kelung. udah pemilu selesai, timbul masalah lagi kan. Ya, artinya begini, yang lama juga mereka kalau tidak baik maka tidak mungkin terpilih. Artinya selama ini mereka sudah berbuat ya dengan masyarakat, dengan konstituennya paling tidak, dengan dapilnya. Ini yang kemudian bisa menjawab. Kemudian mereka dipilih kembali. Bagi yang baru tentu ini kita harapkan tadi menjadi embrio sebagai rangsangan bagi Biren ke depan. Saya pikir. Mungkin diantaranya begitu, Pak. Ya. Baik. Bagi akademisi apa yang sudah harus dibangun, harus dilebih baikkan lagi di Biren ini dengan legislator baru ya, wajah-wajah baru ya kata kita tadi. Tentunya. Ini alhamdulillah ada yang menarik itu ada partai baru, wajah baru. Nah ini mudah-mudahan ini bisa membawa angin segar gitu untuk perubahan khususnya. Jadi yang kita harapkan adalah legislatif baru nantinya bisa memprioritaskan hasil dari musrenbang secara bertahap begitu, yang dimana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Itu mereka fokus terhadap hasil dari musrenbang itu selama 5 tahun, karena kita ada beberapa misalnya aspal jalan yang kemudian perlu dibangun segala macam dari hasil. Masih ada yang belum teraspal, Pak? Masih ada yang bolong-bolong gitu, itu lama gitu, belum selesai begitu kan. Dan jadi fokusnya adalah terhadap hasil daripada musrenbang dan dikerjakan secara bertahap. Perencanaan pelaksanaan ini itu yang sangat penting sekali. Kapan ini harus dilakukan, kemudian peningkatan selanjutnya prioritas tahun kedua apa segala macam gitu. Nah ini khususnya untuk pendidikan, alhamdulillah kami sangat sangat bersyukur begitu. Pendidikan dan bantuan terhadap pendidikan, kerjasama dengan kita pihak kampus gitu di dalam memikirkan bersama apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat. Itu mungkin perlu ditingkatkan kembali nantinya. Jadi pelibatan terhadap kami para akademisi di dalam akademisi yang di Biren lah, kadang-kadang yang di Biren. Misalnya kita punya ini. Kita bicara Biren nih. Ya Biren. Jangan jauh-jauh bicaranya. Jangan ke Banda Aceh. Jangan ke Banda Aceh. Gitu. Itu kita membangun ini. Kita punya potensi-potensi dan alhamdulillah juga secara potensi ekonomi masyarakat yang saya harapkan sih kalau dalam bidang ilmu khusus saya di hubungan internasional, mudah-mudahan nanti dewan-dewan yang baru juga bisa membawa investasi asing gitu, yang beberapa mungkin sempat tertunda. Mudah-mudahan nanti Biren sudah makin menggeliat dari ada investor-investor dari luar, baik dari dalam negeri ataupun asing, untuk kemudian bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat, gitu, seperti itu. Oke. Pak Fauzi, mumpung jumpa nih, beliau ini kan dosen ilmu politik ya. Iya. Oke. Ada dalam teori politik, Pak, saya pernah baca itu ditulis oleh Niccolo Machiavelli. Nah, disebut realisme politik, realitas politik, Pak. Nah, jadi di Machiavelli ini bercerita bahwa tidak soal itu cara-cara menempuh menghalalkan segala cara, dan itu kemudian yang ditafsirkan bahwa politik realismenya boleh apapun gitu ya. Bagaimana nih Pak melihat? Iya, itu ditulis oleh Machiavelli di bukunya The Prince. Teori ilmu politik Pak. Prince. Jadi dia The Prince. Jadi dia sebenarnya sedang memberikan saran kepada seorang pangeran waktu itu, tentang bagaimana Anda ingin mensukseskan ini tidak perlu dicintai oleh masyarakat, menghalalkan segala cara, karena dia ingin menjadi raja, si pangeran itu, sampai dia harus membunuh
pamannya waktu itu, Iya. pamannya. Jadi yang itu adalah terjadi bagian itu cara. kemudian dimaksudkan realisme. Realisme. Jadi yang itu kemudian berkembang, yang itu kemudian berkembang dalam praktek politik, ya udah kita berbuat Iya. suka-suka. Oh. Padahal sebenarnya ada buku lainnya dari Machiavelli di Diskursus. Oh. Dalam Diskursus Ada buku anti terhadap apa antitesis yang dari ditulis teori Leibniz. Machiavelli. Iya, Machiavelli, oke. Machiavelli juga yang menulis. Oh, Machiavelli juga yang Iya, menulis. Machiavelli Dua-dua juga buku itu. Gitu. Dua-dua buku itu. Jadi dalam The Prince dia menghalalkan segala cara pemahamannya untuk ketika Anda merebut kekuasaan itu. Itu diperbolehkan menghalalkan segala cara untuk bisa merebut kekuasaan Anda sehingga tapi dalam Diskursus ketika Anda duduk di dalam kekuasaan itu maka Anda harus berbuat tujuan daripada politik itu sendiri. Tujuan politik itu sebenarnya sangat indah. Iya. Jadi tujuan Apa politik itu tujuannya? adalah mensejahterakan masyarakat. Indah sekali. Indah sekali. Iya. Jadi ketika sudah menghalalkan segala cara, itu hanya dalam tataran perebutan kekuasaan. Ketika sudah mendapatkan kekuasaan, dijelaskan dalam di Diskursus untuk supaya Anda sejahterakanlah masyarakat Anda. Seperti itu. Itu yang terpotong seringnya. Yang terpotong, ya. Jadi orang tidak membahas Diskursus, nggak cuma bahasnya di The Prince-nya saja. Padahal penulisnya sama. Yang banyak dianut itu yang realismenya, Pak ya? Iya. Yang realisme itu Iya, banyak dianut iya, oleh realisme, iya. berbagai negara gitu ya. Betul. Realisme politis namanya. Iya, iya. Baik, saya pernah baca itu. Ternyata ini menghalalkan. Jadi apapun yang terjadi di itu adalah realisme, kenyataan politik. Oke. Tersisa berapa menit? Oke, 2 menit ya. Boleh closing statement aja dari Ketua KIP. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Tentang apa ini, Pak? Yang sudah kita obrolkan hari ini. Iya, apa intinya ya? begini. Di harapan Harapan. harapan KIP kepada yang terpilih. Harapan KIP. Tadi pesan saya tuh, saya lupa juga tadi. Siap, ada siap, pesan. siap. Sebelum on air ini. Oke, Pak, silakan, Pak. Ya, pertama sekali sebagai penyelenggara, tentu dalam hal ini kita memiliki beberapa harapan sebetulnya, Pak. Yang pertama bagi kontestan kemarin yang sudah menjadi peserta pemilu 2024, bagi yang menang ini kita berharap bahwa bisa membawa Birun ke arah lebih baik. Kemudian bagi yang kalah lah ya, bagi yang kalah walaupun belum ditakdirkan, saya pikir jangan terlalu bersedih. Karena mungkin ada hikmah di balik itu. Kecewa pastilah. Kecewa pastilah, dan itu manusiawi. Tapi jangan berlarut. gitu Jangan ya. berlarut lah, cukup 3 bulan. Iya. Cukup 3 bulan. Lumayan lama. Ya kan, itu harapan kita. Tentu sebagai penyelenggara juga kita mohon diperbanyak maaf juga ini dalam melaksanakan, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga kemudian masih terjadi kesimpang siuran. Tetapi sebagai manusia biasa tentu kita terus berbuat ke arah lebih baik. Ya, nanti juga ke depan kita ada pilkada. Mudah-mudahan tahapan demi tahapan nantinya kita bisa melaksanakan dengan baik sebagaimana harapan kita juga. Tentu kepada mitra kami, mitra strategis kami, Panwasli tidak bosan-bosan. Iya. Harapannya untuk menegur kami jika salah, ya kan, mengingatkan kami jika salah, kan begitu. Mungkin itu. Oh, saja, itu Pak. udah ke kiri, ke kanan gitu. Oh, iya. Udah terlalu ke kiri. Geser bro ya. Nanti kena trotoar. Ya, gitu. betul. Mungkin demikian Pak. Ya baik, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi yang buat narasumber kita. Dan Pak Panwas, tidak, saya rasa sudah cukup dari Ketua KIP lah ya, sudah cukup ya. Oke, pendengar cukup sampai di sini gitu ya. Dialog luar studio pasca pemilu tentang pemilu, harapan dan cita-cita masyarakat di Kabupaten Biren. Tentu dialog luar studio ini kami on air kan langsung dari aula KIP Kabupaten Biren, dan kerabat kerja dialog luar studio ini penanggung jawab Kepala LPP RRI Loksmawe Antoni Esos, kemudian produser Nur Malawati, produser pelaksana Ridwan Zul, didukung koordinator siaran Erniwati dan koordinator teknik dan media baru Muzakir, serta rekan-rekan kru teknik operator Esa Putra dan Afrizal, pengarah acara Muhammad Sofianto, dan saya Denny Pribadi Yusman sebagai presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.